Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Melani dan selamat datang di sesi pertama pelatihan motivasi untuk membangun SDM barista yang berkualitas. Saya senang bisa menemani teman-teman semua untuk belajar dan berkembang bersama dengan profesi yang tentunya sangat luar biasa ini ya. Nah, pada sesi hari ini atau sesi pertama, kita akan bahas tentang peran, tanggung jawab, dan juga tantangan nih yang dihadapi oleh barista-barista profesional. Nah, sekarang kita masuk aja nih ke pembahasan pertama, yaitu peran barista di industri kopi. Jadi barista itu bukan hanya sebagai seseorang yang menyeduh kopi atau menyediakan kopi, tetapi mereka juga adalah tombak utama atau mereka adalah orang yang pertama yang pasti ditemui pada saat pelanggan memasuki toko. Nah, peran barista kini bersifat multidimensi atau di satu sisi mereka itu yang adalah sebagai teknisi nih untuk memastikan takaran, suhu, dan teknik penyeduhan berjalan sesuai standar. Namun, di sisi lain mereka juga menjadi komunikator yang menghadirkan senyum, sapaan ramah, dan juga pelayanan hangat kepada pelanggan. Dalam dunia kopi yang sangat kompetitif ini, pelayanan yang menyentuh hati atau mungkin komunikasi yang menyentuh hati adalah salah satu faktor nih pembedaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Maka dari itu, barista menjadi elemen kunci dalam membangun loyalitas pelanggan melalui sikap positif dan interaksi yang tulus. Mereka menciptakan suasana yang nyaman dan membuat pelanggan ingin kembali. Jadi bukan hanya dari rasa kopinya, tetapi juga dari segi pelayanan. Jika pelayanan ramah dan konsumen atau pembeli itu menyukainya dan mengenai di hati mereka, maka mereka akan terus-menerus kembali kepada toko tersebut karena merasa dihargai atau merasa nyaman berada di dekat barista atau oleh pelayanan yang mereka berikan. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu tanggung jawab harian seorang barista. Jadi, dalam operasional sehari-harinya, barista itu bukan hanya bertanggung jawab atas teknik, namun juga mereka bertanggung jawab atas non-teknisinya, yaitu pertama membuka dan menutup kedai sesuai SOP. Pasti di setiap perusahaan ada SOP, kapan kedai buka, kapan kedai tutup, dan juga menyiapkan peralatan terlebih dahulu dan memastikan semua alat ini berjalan dengan optimal. Biasanya kan dilakukan di pagi hari ya untuk pembuka. Juga menjaga kebersihan area kerja dan peralatan. Selain pagi hari, itu juga bisa dilakukan di tengah-tengah jam dimana ketika pelanggan sedang tidak ramai. Nah, itu bisa dilakukan pembersihan juga gitu untuk menjaga agar tetap area kerja itu tetap bersih gitu, seperti itu. Dan itu pasti dilakukan juga di saat penutupan toko tentunya ya. Kemudian menyajikan minuman sesuai standar rasa, suhu, dan tampilan. Jadi ini juga adalah poin penting juga nih, namanya di toko, barista juga harus menyajikan minumnya nih sesuai standar, sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut atau kedai kopi tersebut. Bagaimana cara rasanya, atau bagaimana cara penyajiannya, atau mungkin art atau seni yang digunakan dalam menyeduh kopi tersebut. Nah, kemudian ada berinteraksi langsung dengan pelanggan dengan sikap ramah dan profesional. Jadi selain membuat kopi ya, seperti yang tadi kita sudah jelaskan, kita juga sebagai seorang barista haruslah bersikap ramah kepada pelanggan. Namun bukan hanya bersikap ramah, tapi juga harus profesional. Karena terkadang ada yang memang sudah terlalu ramah tapi akhirnya menyingkirkan keprofesionalan tersebut. Nah, itu tidak baik. Jadi selain ramah, kita juga harus tetap berprofesional atas pekerjaan yang sedang kita jalani ya. Kemudian ada menangani inventory, mencatat laporan harian, hingga membuat konten media sosial di beberapa kedai. Jadi kadang ada beberapa barista yang memang mencatat nih laporan harian. Mungkin itu memang wajib ya untuk mencatat laporan harian, kayak barang apa yang telah digunakan atau mungkin barang apa yang telah habis, kemudian juga pemasukan, pengeluaran, segala macam itu pasti dicatat dan untuk dilaporkan ke perusahaan atau ke bos. Dan juga
tentunya di sela-sela itu kita harus membuat konten media sosial yang menarik lah, atau konten promosi untuk kedai yang memang sedang kita jalani atau sedang kita kerjakan. Jadi bisa memanggil konsumen-konsumen untuk datang ke kedai tersebut, dan itu bisa memberikan informasi juga nih kepada konsumen dengan konten-konten media sosial yang telah kita bikin dan telah kita sebarluaskan, seperti itu. Nah, tanggung jawab ini juga menunjukkan bahwa menjadi barista adalah pekerjaan multidimensi yang membutuhkan ketelitian, konsisten, dan semangat kerja yang tinggi. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian 3, yaitu barista profesional dan ekspektasi industri. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya tanggung jawab harian barista, peran barista. Nah, sekarang kita harus mengetahui nih, apa sih yang dimaksud dengan barista profesional? Nah, barista profesional adalah mereka yang bukan hanya ahli dalam menyeduh kopi atau membuat kopi, tapi juga bisa menghadirkan pengalaman yang tentunya berkesan bagi customer atau bagi pelanggan. Mereka tahu di mana biji kopi itu berasal, memahami proses roastingnya, dan juga mereka bisa nih menceritakan kisah di balik setiap cangkir kopi yang mereka buat. Karena kan pasti di setiap kedai, masing-masing kedai itu memilih atau memiliki biji kopi yang tentunya berbeda-beda, dan mereka juga memiliki cara membuat atau merosting kopi dengan berbagai cara yang mereka buat gitu. Jadi kan berbagai macam cara atau berbagai macam kopi sudah dijelaskan ya mungkin di pada pertemuan yang sebelumnya oleh Kang Deden. Nah, pasti di situ juga bisa menjadi inspirasi nih, dan bisa kita menceritakan kisah di balik secangkir kopi yang barista itu buat, atau secangkir kopi yang dimaksudkan oleh pemilik kedai atau perusahaan membuat secangkir kopi tersebut. Nah, juga ekspektasi industri ini kan sekarang sangat tinggi ya. Mereka tuh berekspektasi juga, industri juga. Biasanya barista tuh dianggap sebagai customer journey, atau di beberapa perusahaan barista bahkan dilibatkan dalam riset produk, pemilihan biji kopi, hingga tampilan di acara kopi nasional. Bahkan ada yang menjadi BA atau brand ambassador. Karena kan biasanya yang berada di kedai itu barista ya, jadi pasti kan barista tahu nih masukan-masukan mungkin dari customer, atau mungkin kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh customer. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk pertimbangan untuk riset produk yang baru, atau mungkin untuk riset pemilihan biji kopi yang akan digunakan untuk membuat kopi baru atau untuk membuat kopi yang lama. Karena kan pasti di setiap tempat atau mungkin di setiap kedai itu memiliki sekiranya 50% orang yang memang menyukai, misalkan menyukai kopi yang berasal biji dari robusta gitu. Jadi pastikan sedangkan di kopi tersebut kurang di kedai tersebut mungkin kurang untuk kopi robustanya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu bahan untuk riset dari perusahaan melalui baristanya, seperti itu. Nah, selain itu juga biasanya industri ini atau perusahaan ini tuh menginginkan baristanya itu menjadi BA atau brand ambassador, dan juga mereka tuh biasanya ingin baristanya itu ikut serta dalam kompetisi. Biasa ada kompetisi kopi atau membuat kopi gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bisa untuk menjadi ajang promosi atau meningkatkan nama dari kedai tersebut dan nama dari barista tersebut. Dengan mengikuti kompetisi, tandanya bahwa barista itu aktif untuk terus berkembang di dunia barista, dan juga pastinya terlibat dalam pelatihan-pelatihan barista baru, atau mungkin teknik atau mesin yang baru barista belajari gitu. Nah, masuk ke bagian 4, yaitu kualifikasi dan standar keterampilan. Untuk menjadi barista yang profesional, kita juga perlu terus belajar atau kualifikasi dasar nih, meliputi mungkin teknik penyeduhan, latte art, dan pemahaman SOP. Seperti yang telah dijelaskan di sesi kemarin mungkin dengan Kang Deden yang telah memaparkan langsung atau mendemonstrasikan langsung bagaimana untuk teknik penyeduhannya, kemudian juga biji kopinya, atau mungkin teknik yang dibutuhkan untuk jenis biji kopi tertentu. Tetapi selain untuk teknik pelatihan formal dasar, kita juga mungkin memerlukan sertifikasi khusus seperti dari SCA atau Specialist Coffee Association.
atau dari BNSP. Jadi itu membuktikan bahwa selain kita memiliki pelatihan dasar atau kita memahami dasar dari membuat kopi, kita juga dapat menunjukkan bahwa kita memiliki sertifikasi nih yang menunjukkan bahwa kita bisa menjadi barista yang profesional dan juga siap menjadi barista yang baik, seperti itu. Selain hard skill, kita juga memerlukan soft skill, di mana komunikasi yang efektif, kemampuan menangani konflik, dan juga ketahanan terhadap tekanan kerja. Jadi yang dapat kita ketahui ya, yang umum kita ketahui juga bahwa ketika pada saat terjun ke lapangan, tentunya selain kita memiliki hard skill atau penyeduhan kopi yang baik, kita juga harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi efektif, dan juga untuk kemampuan nih menangani konflik yang ada. Biasanya kan bisa jadi contoh, misalkan kita bertemu dengan pelanggan yang sedang buru-buru atau dengan pelanggan yang memang sedang dalam kondisi emosionalnya kurang baik. Nah, itu kita diajarkan atau kita harus memiliki skill bagaimana menangani customer atau pelanggan yang seperti itu. Jadi kita tidak ikut emosi atau kita tidak terpancing emosi, tapi kita tetap melayani pelanggan atau customer itu dengan cara yang baik. Dan juga untuk pengalaman lapangannya juga kita bisa belajar nih dari senior atau mentor, atau mengikuti mungkin workshop lagi dan eksplorasi pribadi. Jadi mungkin ketika pada awal-awal kita bingung menghadapi customer seperti itu, kita bisa bertanya kepada senior kita atau bisa bertanya kepada mentor kita, bagaimana sih cara menghadapi ketika bertemu dengan customer seperti itu gitu, atau bagaimana sih cara agar saya tetap tenang nih untuk menangani customer seperti itu. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa memang banyak ya customer yang seperti itu. Nah, itu kita juga perlu tuh untuk eksplorasi pribadi diri kita, apakah kita mampu atau kita bagaimana ya cara terbaik untuk menangani pada saat terjadi seperti itu, dan menangani diri saya agar saya tidak panik gitu. Tentunya memang harus banyak belajar ya, tidak bisa untuk sekali dua kali bertemu customer dan bisa menangani dengan baik. Pastinya tentunya harus banyak pengalaman dan banyak belajar, dan itu bisa didapatkan dari senior atau mentor kalian pada saat kerja di lapangan, seperti itu. Jadi ketika kalian ingin menjadi naik jabatan atau head barista atau supervisor, kalian bukan hanya bisa untuk memainkan atau menggunakan mesin untuk pribadi, tapi kalian juga harus mempunyai jiwa leadership dan coachingnya gitu. Jadi kalian juga bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi kalian juga harus bisa bagaimana cara mengajari junior kalian atau barista yang baru bergabung agar bisa menjadi tim yang kompak, agar bisa menjadi barista yang baik seperti yang telah kalian lakukan. Nah, tentunya menjadi coaching atau menjadi leader ini juga harus ya berkembang atau mengembangkan diri kalian, belajar mengembangkan diri kalian untuk memimpin, untuk mengarahkan, untuk menangani permasalahan yang akan terjadi juga. Dan itu kalian harus menggali pada diri kalian sendiri dulu gitu. Bagaimana sih cara untuk memimpin yang baik seperti itu, dan itu bisa kalian dapatkan melalui pelatihan, atau mungkin kalian membaca buku, atau mungkin kalian bertanya kepada mentor yang memang lebih senior dari kalian. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tantangan dalam dunia barista. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk sampai di titik atau bagian ini kita tahu nih, menjadi barista itu sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan, nggak semudah hanya menyeduh kopi kemudian memberikan ke pelanggan, tidak semudah itu. Tapi sebenarnya tantangannya itu datang dari berbagai arah, seperti kayak menjaga konsistensi rasanya ketika mungkin kedai sedang rame, atau mungkin ketika kedai sedang sepi pun juga pasti kita tetap harus menjaga konsistensi rasanya. Juga menangani pelanggan yang rewel, seperti yang sudah tadi kita jelaskan sebelumnya ya, yang kita berikan contoh sebelumnya ya. Juga mungkin bekerja di bawah tekanan waktu, terus juga menghadapi kelelahan fisik karena berdiri berjam-jam melayani pelanggan yang mungkin selalu ramai, seperti itu. Ada juga mungkin sigap ketika alatnya rusak, atau mungkin bahan habis ketika mungkin lagi rame-ramenya, atau saat rekan kerja ini tidak kompak, atau mungkin dia sedang sakit dan berhalangan hadir. Nah, disinilah pentingnya
untuk menjaga ketahanan mental dan kemampuan mengelola stres, juga menjaga fisik seorang barista. Pelatihan yang menyentuh sisi emosional, komunikasi, dan manajemen konflik menjadi sangat relevan untuk membantu barista yang tidak hanya tangguh tetapi juga tetap hangat dalam pelayanan. Jadi disinilah tugas perusahaan juga nih, karena tahu kan pasti tantangan dalam dunia barista itu seperti apa. Mungkin dalam perusahaan bisa membuat SOP yang lebih cocok untuk di kedai tersebut atau cocok untuk barista-barista yang bekerja di situ, juga memberikan pelatihan untuk bagaimana sih cara menangani stresnya, cara untuk menjaga kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Karena yang dapat kita ketahui ya, memang sudah lumrah bahwa tantangan-tantangan tersebut pastinya ada dan terus ada pada saat kedai itu berjalan. Nah, lanjut kepada bagian berikutnya, yaitu studi kasus yang inspiratif nih. Karena di sini juga selain mungkin kita menjelaskan, kita juga akan memberikan gambaran atau contoh nih bagaimana sih studi kasus yang bisa ada gitu, atau untuk menjadikan bahwa bahan contohan kita untuk mengelola sesuatu toko. Seperti tipe pertama, yaitu seorang pelanggan kedai kopi independen di Yogyakarta datang setiap hari, tapi sering mengeluh nih bahwa kopi rasa kopinya nih nggak enak gitu, nggak seenak dulu. Nah, bukannya tersinggung atau mengabaikan, baristanya justru memberikan pelayanan atau mengajak pelanggannya untuk berdiskusi santai, menjelaskan bahwa biji kopi yang digunakan berasal dari batch yang berbeda atau profil rasanya juga menjadi berbeda. Bahkan barista tersebut menyeduhkan 2 jenis kopi agar customer bisa membandingkan langsung. Setelah beberapa kali interaksi semacam itu, pelanggan mulai mengetahui tentang asal biji, proses sangrai, dan akhirnya menjadi pelanggan setia. Ia bahkan mengajak temannya untuk sekedar mengopi atau mencoba kopi di sana. Nah, untuk dari tipe permasalahan pertama ini tentunya sangat penting ya. Jadi ketika bertemu dengan customer yang mungkin membanding-bandingkan atau bertanya itu, kita ya jangan cuekin. Kita juga harus memberikan edukasi nih. Kita harus menjelaskan permasalahannya di mana sih. Seperti di tipe pertama ini, permasalahannya yaitu karena batch biji kopi yang digunakan itu berbeda gitu. Jadi tentunya rasanya juga berbeda nih. Nah, pasti kan ada juga mungkin biji kopi yang sebelumnya digunakan. Nah, itu bisa tuh jadi perbandingan. Tapi kalau tidak ada, kita jelaskan aja secara langsung, dan kita jelaskan juga kenapa kita memilih biji kopi yang baru ini atau batch yang baru ini gitu. Dan juga kita mengajari atau mencari tahu, atau kita memberikan pengetahuan nih tentang cara penyeduhannya dan juga ceritanya mungkin ya, terus prosesnya, agar pelanggan ini tahu dan dia akan tetap setia, dan dia merasa oh iya, berarti kedai di sini memang bagus ya, bisa memberikan pelayanan sekaligus edukasi untuk saya, dan dia akan mengajak temannya untuk berada atau untuk mengopi di tempat tersebut. Nah, kemudian ada permasalahan atau studi kasus tipe kedua nih, yaitu sebuah jaringan kedai di kopi di Jakarta mendapatkan keluhan tentang rasa cappuccino yang berbeda di setiap cabangnya. Setelah diselidiki bahwa teknik streaming susu dan takaran kopinya nih berbeda-beda, karena tidak ada standar yang dipahami secara bersama. Sebagai solusi, manajemen mengadakan pelatihan ulang, membuat sesi blind cupping, dan membuat tiap pelatihan keliling untuk mendampingi barista dan di setiap cabangnya. Nah, hasilnya dalam waktu 6 bulan, tingkat kepuasan pelanggan meningkat, dan para barista ini menjadi lebih percaya diri karena mendapatkan bimbingan langsung oleh perusahaan. Nah, ini juga bagus tentunya ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin baru berkembang atau perusahaan yang memang sudah besar, untuk mempertahankan citranya atau mempertahankan brandnya gitu. Bahwa ketika mungkin ada keluhan tentang kenapa sih rasa kopinya kok berbeda-beda ya setiap cabang gitu, tentunya kan pasti ada juga ya permasalahan seperti itu. Nah, itu harus kita cross check terlebih dahulu apa permasalahannya. Oh, ternyata ditemukan bahwa di tipe kedua ini, bahwa teknik susunya atau mungkin takaran kopinya ini berbeda-beda nih setiap
setiap cabangnya gitu. Nah, itu tuh perlulah dilakukan SOP ulang atau pelatihan ulang agar mengetahui dan menyamaratakan takaran dan cara untuk pembuatan cappuccino di setiap kedainya gitu. Dan juga di sini manajemennya bagus ya, yaitu dia mengadakan barista atau mendampingi barista dengan cara di setiap cabangnya itu bakal didatangi gitu untuk pelatihan dan juga untuk mengingat mungkin bahwa menu-menu ini dengan takaran sekian dan mengingatkan SOP yang ada, sehingga setelah itu semua terjadi kepuasan pelanggan kan meningkat dan pasti para barista juga lebih percaya diri nih untuk karena mendapatkan bimbingan langsung dari perusahaan atau mendapatkan SOP langsung dari petinggi atau perusahaan tersebut. Jadi tipe kedua ini juga bisa kita contoh ya. Jadi dari tipe pertama dan tipe kedua itu tentunya masih bersamaan atau masih beriringan untuk menyelesaikan suatu kasus. Dan ini bisa kita contoh dan menjadi contoh yang baik bahwa untuk melayani customer bukan hanya rasa, tetapi juga untuk keramahannya atau untuk pelayanan dari segi menyambutan atau mungkin pelayanan dari segi memberikan edukasi atau memberikan pernyataan-pernyataan bahwa di setiap permasalahan kita pasti ada penyelesaiannya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir penutup. Nah, pada akhirnya menjadi barista profesional bukanlah hanya tentang keahlian menyeduh kopi, tapi tentang menyampaikan emosi dan menciptakan pengalaman. Kopi yang disajikan mungkin akan habis dalam beberapa menit, tapi kesan pelayanan diberikan bisa bertahan jauh lebih lama di hati pelanggan. Maka penting bagi barista untuk memiliki motivasi yang kuat, rasa bangga terhadap profesinya, dan komitmen untuk terus belajar. Pelayanan prima lahir dari sikap, bukan dari manual kerja semata. Mari kita bangun semangat ini bersama dan jadikan profesi barista sebagai ladang kontribusi nyata dalam industri kopi dan budaya pelayanan di Indonesia. Terima kasih untuk semua yang telah hadir pada sesi hari ini. Kita tutup ya untuk sesi pertama ini. Nanti akan kita ketemu lagi setelah Isoma di sesi kedua dan membahas tentang hal-hal lain seputar barista atau seputar tentang bagaimana cara menjadi barista yang profesional. Saya Cindy Putri Melani, izin menutup sesi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.